Dianggap parasit keluarga. Bab 83. Pak Haji yang mengenali David, walau David sampai memakai masker, refleks menertawakannya. Pria tua tidak jelas tujuan hidupnya itu turun dari motor, menghampiri David yang mangkal di seberang gerbang calon rumah makan milik Sofia dan Kalandra. Padahal harusnya Pak Haji tahu, setelah di penjara, aku jadi susah cari kerja. Malah diketawain gini, batin David sibuk misuh-misuh dalam hatinya. Kalau keluargaku punya gen pemalas, di keluarga Jihan kayaknya kompak punya gen sinting deh. Lihat saja sekarang, si Pak Haji makin enggak jelas, batin David sibuk menggoreng setiap pesanan pembelinya yang sampai disertai ibu-ibu. Dalam diamnya David berpikir, kabar penculikan terhadap anak kecil yang tengah marak, membuat orang tua khususnya ibu-ibu makin memperhatikan keamanan anak-anaknya. Kalau dipikir-pikir, maraknya penculikan juga ada hikmahnya sih. Karena semenjak itu jadi banyak orang tua yang makin peduli ke anak-anaknya, pikir David. Om Sempol. Om Sempol. Itu kakek-kakek, waras apa stres, sih? Dari tadi ketawa terus. Bisik dua ibu-ibu yang tengah antre dan ternyata tak kalah risih dari David yang ditertawakan oleh Pak Haji. Mari kita balas dendam, batin David yang kemudian berkata, tuh kakek memang rada stres, Bu. Kalau lihat ada yang cantik dikit pasti diikutin. Hati-hati saja, takutnya makin parah. Lontang-lantung teruskan orangnya mirip setrika butut. David sengaja berbisik-bisik apalagi kedua ibu-ibu di sebelahnya juga iya. Nah kan, soalnya memang mencurigakan, tapi tiap hari dia ngikutin istrinya Mas Kala terus. Istrinya Mas Kala. Sergah David langsung penasaran karena pria itu langsung yakin, yang sedang dimaksud ibu-ibu itu, Sofia. Benar saja, kedua ibu-ibu tersebut langsung menceritakan siapa Sofia dan Kalandra yang memang terbilang tersohor di sekitar sana. Nah ini, rumah makannya, Om. Minggu depan bakalan buka. Enggak tahu rumah makan, enggak tahu restoran. Wong sebagus ini, tapi dilihat dari menunya, harganya ramah. Jadi enggak sabar buat kuliner di sini. Rumah makan bahkan restoran. Batin David langsung tercengang. Ia refleks menatap takjub bangunan di seberangnya. Bangunan rumah makan mewah yang sampai bertingkat dan juga menjadi alasan Pak Haji sibuk nongkrong di sana. Keren banget kamu Sof. Batin David lagi kagum pada mantan istrinya. Tak ada lagi cadar, hijab, maupun pakaian tertutup. Ibu Fatimah sungguh sudah tak lagi menjadikan semua itu sebagai atribut. Atribut wajib yang selama ini wanita itu pakai untuk tampil bersahaja agar semua orang segan, menganggapnya suci karena penampilannya khas untuk mereka yang paham agama. Jihan yang menyaksikan perubahan drastis tersebut, langsung terbengong heran. Jihan sungguh sulit untuk percaya sang mamah malah jadi begitu. Bagi Jihan, penampilan terbaru sang mamah mirip perawan yang sangat mengedepankan penampilan. Tentu Jihan tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan penampilan mamahnya yang sekarang. Kamu kenapa? Tanya Ibu Fatimah yang memakai celana jeans panjang, tapi bagian lututnya dihiasi banyak sayatan. Mirip biduan dangdut yang kerap Jihan lihat dari panggung ke panggung hiburan. Mama enggak salah, pakai begini. Tanya Jihan yang memang masih berhijab. Jihan yang datang tanpa sepri, dan hanya bersama pengacara sang papa, berkata, mirip biduan dangdut, tahu, mah. Norak. Sudah punya cucu juga, malah penampilannya seperti itu. Bagusan juga yang kemarin,
adem lihatnya. Ibu Fatimah yang memiliki tubuh langsing, menatap heran sang putri. Ya kenapa? Wong Kutis yang bapakmu nikahi saja awalnya biduan dangdut. Kabarnya memang gitu, batin Jihan membenarkan, bahwa wanita yang telah mengalihkan kehidupan bapaknya, berprofesi sebagai biduan dangdut. Namun bukan berarti, Mama berpenampilan kayak Kutis. Rengek Jihan tak rela dengan penampilan terbaru sang Mama. Takutnya malah mengundang yang tidak-tidak, Mah. Lagian, Mama sendiri yang bilang, yang berpenampilan seperti itu, Kutis. Dan yang mau sama Kutis sudah otomatis bukan laki-laki baik. Termasuk Papa juga bukan laki-laki baik. Ya sudah sih, gontor saja laki-laki seperti Papa di kloset. Mama kan juga berhak bahagia. Kita berhak bahagia tanpa harus jadi murahan, Mah. Jihan berbicara panjang lebar meyakinkan sang mamah yang ia pergoki menjadi kikuk cenderung malu. Malahan Mama heran ke kamu. Kok kamu malah jadi kayak nenek-nenek begini? Badan kayak gajah, enggak terawat dan kulit pun kusam dekil begitu. Persis seperti istrinya si Buntung Supri. Pantas Supri ngelirik kamu, ucap Ibu Fatimah. Jihan langsung mendengkus sebal. Mama tak terima, Ibu Fatimah langsung memelotot marah kepada Jihan. Itu fakta. Mama yang perempuan saja enggak betah dan enggak ada tertarik-tertariknya ke kamu, apalagi laki-laki. Yang ada suami kamu juga bisa diambil wanita lain. Kami sudah cerai, kok. Kemarin si David sudah ceraiin aku, tapi bukan karena penampilanku. Jihan yang memang jujur, sengaja meluruskan bahwa bisa dijamin, alasan David menceraikannya bukan karena fisik. Kalau bukan fisik, terus kenapa? Karena kamu sudah enggak punya harta. Begitu. Tanya Ibu Fatimah mengomel. Jihan menggeleng. Karena aku memang capek mah, hidup susah. Sekarang kan si David jadi om-om tukang gorengan keliling. Soalnya kan setelah di penjara, dia jadi susah cari kerja yang benar. Bu Fatimah langsung kicep. Begitulah putrinya, seberengsek apapun Jihan, ada saat di mana putrinya itu akan jujur layaknya sekarang, apalagi usia Jihan memang tergolong muda. Tolong, Mah. Jangan berpakaian seperti itu. Aku lihatnya saja malu. Nanti yang ada, Papa makin merasa menang tahu. Terus, kalau Mama malah dideketin sama preman atau malah semacam gersmo, bagaimana? Iya kalau sampai dinikahi, kalau cuman dipakai atau malah digilir dan dijual cuma-cuma gimana? Ngeri Mah. Setelah berbicara begitu, Jihan juga meyakinkan, mending sekarang kita contoh si Jandes Sofia saja. Elegan gitu. Kita juga bisa meroket tanpa harus jadi murahan, kok Mah. Mendengar itu, Ibu Fatimah menjadi berpikir keras. Ibu Fatimah langsung merenung. Dalam diamnya, ia memandangi penampilannya yang sekarang. Tubuh putih mulusnya ia umbar tanpa ditutup lagi. Lekuk tubuhnya yang seksi juga terekspos nyata, menarik setiap mata laki-laki yang memandanginya karena tak bisa ia pungkiri penampilannya itu membuatnya sangat menggoda. Sudah mulai sekarang, kita move on saja, Mah. Kita mulai usaha baru buat balas Papa. Enak saja Papa hidup enak kok kita dibuang. Aku sumpahin hidup Papa maupun Kutisnya, enggak akan pernah bahagia. Bangkrut penyakitan deh mereka. Tentunya Jihan juga tidak lupa, lagian Mama sendiri kan yang bilang ke Jandes Sofia kalau poligami itu indah. Kalau wanita wajib menerima di poligami.
Mamah juga kan yang bercita-cita punya madu idaman. Tuh madu idamannya si kutis, dijabah lahir batin langsung cita-cita mamah tahu. Kalau aku sih ogah di madu. Mending jadi janda elegan yang luar biasa. Lanjut Jihan masih bertutur kelewat santai. Ibu Fatimah yang diingatkan mengenai cita-cita sekaligus mimpi terbesarnya yaitu memiliki madu idaman, langsung kicep. Tentu ia juga tidak lupa bahwa di masa lalu, ia pernah memaksa Sofia untuk mau di madu. Di masa lalu, ia menceramahi Sofia panjang lebar, yang mana ia juga tak segan ringan tangan, terlepas dari tutur katanya yang wajib dihaluskan karena terlalu kasar. Ini karma. Yakin ini karmaku yang dulu minta Sofia maksa buat mau di madu. Najis, najis. Batin Ibu Fatimah nangis batin. Malahan kini, ia sudah langsung berkaca-kaca. Sakit banget rasanya dibuang oleh suami yang selama ini ia urus, mengabdi tanpa kenal waktu. Malahan, selain menemani Pak Yusuf dari nol, ibaratnya Ibu Fatimah juga jadi otak bisnis Pak Yusuf. Kita lihat saja, bisa apa otak pas-pasan kamu tanpa aku, Suf. Batin Ibu Fatimah bersumpah serapah. Ia sungguh dendam kepada mantan suami yang menceraikannya paksa tanpa pembagian gana gini. Ia hanya diberi uang jaminan untuk kebebasannya dari penjara, selain uang sebesar 1 juta. Benar-benar pembuangan yang sangat kejam sekaligus menyakitkan. Madu. Madu idaman. Jihan mendadak dangdutan. Ibu Fatimah yang mendengarnya langsung syok. Sudah liriknya madu idaman, dengan irama dangdut pula. Ya tangan kanan Ibu Fatimah refleks menoyor punggung kepala Jihan. Langit siang menuju sore hari ini benar-benar cerah, tak kalah cerah dari Jihan yang begitu bersemangat ingin menjadi janda elegan layaknya Sofia. Mengajak mamahnya yang serba bisa dan baru saja ia kenai jilbab syari yang sampai sengaja Jihan beli di toko seberang, Jihan mengajak sang mamah berbisnis. Bisnis apa? Tanya Ibu Fatimah tak jadi mengikuti gaya pakaian kutis. Ia balas menggandeng tangan Jihan menuju sedan hitam milik Pak Haji yang putrinya itu sewa tanpa bayar. Ya pokoknya bisnis yang lagi rame, mah. Kalau aku lihat, dagangan si David rame terus. Sering pulang cepat dan duitnya pun ada, ucap Jihan. Ibu Fatimah menatap penasaran David. Memangnya si David dagang gorengan apa, sih? Terpikir olehnya untuk mengajak David bekerja sama. Terus, anak kamu gimana, Han? Serga Ibu Fatimah yang berangsur duduk di tempat duduk penumpang menyusul Jihan. Ya buntung, mah. Mirip banget Supret. Balas Jihan jujur. Mendengar itu, kepala Ibu Fatimah langsung puyeng. Wanita itu refleks menggunakan kedua tangannya untuk memijati kepala. Di antara semilir angin yang berembus kencang menorehkan rasa dingin, Sofia yang duduk di kursi teras depan rumah sang mamak, terusik oleh kehadiran Kalandra. Di depan sana, suaminya yang masih memakai masker putih penuh stiker aromaterapi, berjalan cepat membawa pancing dan ember hitam terbilang besar. Kalandra baru saja meninggalkan kawasan tanggul yang sekitarnya merupakan apur atau itu semacam sungai kecil. Di sana banyak orang yang mencari ikan. Baik yang semacam memancing, menembak, maupun menjaring. Kini Kalandra tampak bersemangat, selain pria itu yang tampak keberatan membawa ember. Gimana? Tanya Sofia penasaran. Kok embernya jadi gede? Ia sengaja meninggalkan teras rumah yang sudah penuh seabrek mainan oleh ketiga anak Widi.
Ketiganya yang sedang ditinggal jualan keliling, diasuh oleh Ibu Rusmini. Di antara keempatnya, Aidan juga tak kalah asyik ikut bermain masak-masakan. Berat ih, ucap Kalandra setengah tertawa. Hebat banget ih, belum ada 1 jam, sudah dapat banyak sampai keberatan gitu. Ucap Sofia antara heran sekaligus memuji. Ketika Sofia dapati, ember besar bekas cat yang Kalandra bawa, nyaris penuh. Loh, kok sampai penuh? Beli ini, ya. Kalandra meletakkan ember berisi aneka ikannya. Dikasih. Ucapnya kali ini terengah-engah. Membawa ikan sebanyak itu dari Tanggul terbilang jauh, cukup menguras tenaganya. Sofia menahan tawanya menatap kedua mata suaminya yang terus menyipit lantaran pria itu sibuk menahan senyum. Siapa yang kasih? Itu yang rumahnya di situ, balas Kalandra sambil menunjuk rumah bilik di ujung belakangnya. Mas pakai masker terus, tapi si Uwadiran kenal. Balas Sofia. Alasan suaminya tetap memakai masker, tentu karena Kalandra masih anti dengan aroma amis maupun wewangian tertentu. Namun hari libur kini, pria itu ngidam mancing. Dan berhubung mereka belum pamitan mau peresmian rumah makan kepada Ibu Rusmini, keduanya sengaja berkunjung ke sana sekalian memancing. Aku sapa setiap orang di sana. Walau enggak hafal satu persatu nama mereka, aku masih hafal wajah mereka apalagi mereka sempat kondangan, kan? Ya sudah, tadi ngobrol-ngobrol, aku malah dikasih ikan sebanyak ini, cerita Kalandra, heboh. Sofia masih menahan tawanya. Ia merasa turut bahagia atas kebahagiaan yang suaminya rasakan.